Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih ketemu dengan dosen mata kuliah Manajemen Bisnis Keluarga dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM yang akan menyampaikan materi implementasi bisnis keluarga. Oke, langsung aja pada permasalahan. Mengapa enggan berbisnis? Yang pertama, bisa dikatakan tidak mempunyai pengalaman bisnis, tidak mempunyai modal, tidak mempunyai keberanian. Jadi yang dipikirnya itu resiko. Jadi kalau orang sudah berpikir resiko, takut gagal, ya udah nggak akan dia berbisnis. Tidak ada orang yang menuntun dalam bisnis, takut keluar dari zona nyaman. Jadi adanya zaman risiko terus. Sekarang risiko pekerja dan pengusaha. Ini yang pertama diuraikan di sini, yaitu uraiannya minimal pekerja dan pengusaha. Uraian minimal diberi peringatan. Ini risiko pekerja. Kalau umpama saja pekerja katakanlah melanggar aturan, yaitu untuk minimal diberikan peringatan. Kamu 2 hari ini terlambat, saya peringatkan. Nah itu namanya sudah diperingatkan walaupun lisan, ya kan? Kalau pengusaha, ini minimal yaitu rugi kecil atau tidak untung. Ya namanya seorang pengusaha, kalau rugi atau tidak untung berarti impas. Berarti dalam hal ini ya perkembangannya stagnan. Stagnan artinya adalah tidak bisa berkembang. Perusahaan itu akan berkembang pesat kalau keuntungannya itu stabil atau bahkan selalu naik. Paling tidak keuntungan stabil. Terus risiko berikutnya lagi, kalau itu adalah pada tingkat sedang, ini pekerja paling tidak di PHK. Ya kan? PHK. Pemutusan hubungan kerja. Tapi kalau pengusaha itu resikonya adalah rugi besar. Terus kalau pada kategori maksimal, kalau seorang pekerja yaitu tidak atau belum dapat kerja lagi. Jadi sudah di blacklist, tidak bisa kerja di situ karena kondisinya sudah jelek. Ya kan? Kalau seorang tentara sudah bekerja bertugas atau berbuat amoral sekali, itu biasanya tidak pada kategori hukuman minimal sedang, tapi biasanya langsung hukuman maksimal. Suatu contoh umpama saja berita yang viral, ada sejoli yang ditabrak oleh oknum TNI dan pada waktu itu masih hidup. Ya, pikiran dari oknum tadi adalah bagaimana untuk membuang supaya orang bisa tidak melacak. Lah itu sebenarnya juga pemikiran yang sangat konyol. Walaupun secanggih apapun tetap ya akan terbongkar. Apalagi kalau dia orang beriman. Kalau Allah akan membongkar itu mudah sekali. Sepandai-pandai orang membungkus, yaitu bangkai yang busuk akan terbongkar juga. Akhirnya sekarang udah ketahuan resikonya juga berat, ya kan? Paling tidak hukuman ancamannya seumur hidup, maksimal bisa hukuman mati. Ini kita lihat ini. Jadi orang yang berbuat sekali, tapi kalau itu adalah kasusnya besar, nah itu bisa langsung dijatuhi hukuman maksimal. Kalau perusahaan ya seperti itu. Kalau pengusaha bangkrut, udah. Ini resiko pekerja dan pengusaha. Manfaat pekerja dan pengusaha, urainya di sini hasil minimal yang diterima pekerja adalah gaji plus tunjangan, pengusaha keuntungan perusahaan. Ini ya. Terus ada lagi hasil maksimal yang akan diterima bila mencapai target dari pekerjaan kontribusi perusahaan. Ini pekerja bonus, insentif, inventaris kendaraan. Ini biasanya ini. Ada rewards, ada insentif, ada intensif.
Kalau intensif itu ya gaji setiap bulan. Kalau insentif itu merupakan tunjangan di luar gaji yang pernah diterima, gaji pokok yang diterima insentif. Contohnya karena dia masuk sebelum jam 7, maka dia diberikan reward yaitu insentif. Kalau pengusaha yaitu laba dari total omset investasi aktiva tetap milik sendiri. Laba dari omset. Kok besar ya? Besar pengusaha ya. Lah ya, tapi pengusaha kan punya risiko tinggi juga. Kalau karyawan atau pekerja kan sedikit. Makanya ya bagiannya sedikit. Itu sudah berbuat adil gitu. Ya. Terus yang selanjutnya di sini pendapatan dari usaha. Kalau pekerja sebagian kecil milik Anda, tapi kalau pengusaha sebagian besar milik perusahaan. Ya, ini pendapatan dari usahanya itu. Ini manfaat pekerja dan perusahaan. Keunggulan berbisnis yaitu peluang mengendalikan nasib Anda sendiri. Terus kesempatan melakukan perubahan, peluang untuk menggunakan potensi sepenuhnya, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas, peluang untuk berperan untuk masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha Anda. Dan peluang melakukan sesuatu yang Anda sukai. Jadi ada suatu peluang dalam keunggulan berbisnis ini. Kelemahannya adalah dalam berbisnis keluarga itu pendapatan yang tidak pasti, risiko kehilangan seluruh investasi. Jadi kalau umpama saja ada orang berbisnis kebetulan pabriknya kebakar gitu, itu namanya sudah risiko. Terus dijarah orang. Nah, suatu ketika saya mendatangi orang pengrajin mebeler itu ya. Karena tempat pengrajinnya di tengah sawah, suatu saat saya mendengarkan ada kehilangan. Jadi dempel-dempel kusen, boven yang sudah dipesan itu malam diangkut, itu dekat tempat saya. Begitu saya datangi yang katanya kehilangan. Ya Pak, itu resiko sebuah pekerjaan. Padahal dia nggak kuliah, tapi kok jawabannya seperti mahasiswa, yaitu resiko orang yang usaha. Jadi nggak merasa dia itu kok gusar, merasa sedih, enggak. Itu resiko. Nah itu milik orang lain, ya saya harus mengganti. Lah itulah. Ini kelemahan berbisnis ya seperti itu. Ya. Oke, kegagalan bisnis, ketidakmampuan manajemen, ya, kurangnya pengalaman. Makanya pengalaman adalah merupakan guru yang sangat berharga. Ya. Lemahnya kendali keuangan. Gagalnya mengembangkan perencanaan strategis, pertumbuhan tidak terkendali, lokasi yang buruk, pengendalian persediaan yang tidak baik, ketidakmampuan membuat transaksi kewirausahaan dan lain sebagainya. Ini kegagalan-kegagalan dalam bisnis bentuknya seperti ini. Jadi orang kalau di dalam agama menjalin silaturahmi itu berarti sudah memperkuat jaringan untuk berkolaborasi. Nah ini pentingnya. Untuk mencari yaitu pengalaman yang berharga. Maka jangan sampai kita mau bisnis yaitu dianggap kurang berpengalaman, gitu ya. Terus bagaimana menghindari kegagalan bisnis yaitu merubah mindset, sikap dan perilaku bisnis. Cara berpikir, cara memecahkan permasalahan. Ya, mindsetnya harus dirubah. Mengenal bisnis secara mendalam. Yang dia tekuni apa? Yang paling baik ya umpama saja Anda sebagai mahasiswa katakanlah sudah bertahun-tahun berpengalaman di bekerja di bengkel resmi katakan. Lah nanti kalau sudah punya pengalaman Anda akan punya pikir, kapan saya punya seperti ini? Anda akan paling menabung atau mencari pinjaman untuk seperti yang Anda bekerja ini. Ini yang paling gampang. Jangan sampai Anda katakanlah pengalaman kerjanya di bengkel tiba-tiba membuat pabrik roti itu nggak ada pengalaman gitu. Terus yang selanjutnya adalah mengembangkan rencana bisnis yang matang. Ada planning. Makanya ada yang namanya business plan, ada master plan. Kalau master plan adalah untuk infrastruktur. Kalau business plan atau perencanaan bisnis itu sudah sampai matang. Termasuk studi kelayakan bisnis, terus pengeterapan manajemen risiko, penguasaan pangsa pasar. Itu namanya perencanaan bisnis yang matang.
Terus selanjutnya mengelola sumber daya keuangan. Bagaimana? Jadi kecil keuntungan itu harus dihitung. Ya prinsip seperti burung perkutut. Burung perkutut itu kalau makan banyak tapi kalau dia mengeluarkan kotoran kecil. Perusahaan seperti itu. Bagaimana bisa mengoptimalkan penerimaan tapi pengeluarannya juga harus diatur supaya tidak tekor. Gitu. Memahami laporan keuangan, belajar mengelola SDM secara efektif. Jaga kondisi fisik dan mental Anda. Terus ini rencana tujuan bisnis yaitu meminimalisir resiko kerugian bisnis. Kalau ada resiko di generalisasi kira-kira mana yang paling kecil. Yang paling minimal itu yang seperti apa? Ya kan? Seperti masa pandemi itu memporak-porandakan segi ekonomi. Paling tidak resiko yang paling kecil meminimalisasi resiko itu adalah ya bertahan hidup. Sampaikan pada karyawan ini gaji kamu tidak utuh karena masa pandemi. Dan supplier, pemasok dan pelanggan sudah berkurang separuh. Yang penting bertahan. Kita menunggu situasi yang baik. Nah itu namanya meminimalisasi dari resiko kerugian bisnis. Terus yang selanjutnya memperoleh keuntungan profit bisnis maksimal mungkin. Temukan, ciptakan, dan kembangkan peluang bisnis. Peluang kadang tidak datang 2 kali. Ini ya, bagaimana menemukan dan atau menciptakan, mengembangkan peluang bisnis ya dalam ini bisnis keluarga. Yang pertama kali awali dengan melihat sesuatu. Apa yang Anda lihat tidak sempurna, oleh karena itu ada peluang untuk menyempurnakan. Wah ini perusahaan ini otoriter, diktator. Saya harus merubah supaya bawahan tidak dianggap pembantu atau budak, maka saya nanti harus punya perusahaan, karyawan akan saya jadikan mitra kerja. Saya berlakukan secara manusiawi. Itu namanya melihat sesuatu, ada suatu kelemahan tapi Anda upaya untuk menyempurnakan. Gunakan inspirasi, peluang, yaitu merebut pasar dari pesaing. Merebut pasar ya bersaing itu tidak harus merebut di situ dengan secara kotor. Kan ada orang persaingan yang tidak sehat, yaitu membuat hoax, membuat isu yang tidak ini sehingga menghancurkan pesaing. Itu yang dilarang. Etika bisnis juga dilarang, apalagi di dalam agama itu namanya fitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, gitu ya. Ya kalau mau menguasai pangsa pasar dan mampu bersaing, produk kualitasnya ditingkatkan dan manajemen pemasarannya diperbarui. Bagaimana strategi yang paling jitu? Nah, gitu ya. Suatu contoh umpama saja deretan saya itu banyak orang membuka counter HP 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya lihat yang gulung tikar itu karena memberikan servis kurang bagus, yaitu kalau buka tidak dikasih jam, sehingga yang pelanggan di situ kalau ke situ tutup ya pindah ke lain. Nah itu karena apa? Ya karena dia tidak bisa memberikan pelayanan. Berikan suatu jadwal bahwa ini mau maghrib tutup, nanti habis isya buka sampai jam 9. Itu namanya schedule yang mantap. Jadi kalau pelanggan datang ke situ, oh mau maghrib, saya tidak ke situ karena paling tutup. Nah itu namanya kepastian. Mengisi kekosongan dari celah persaingan, mengeliminir market leader. Jadi dia mampu menguasai pangsa pasar, melengkapi ketidaksempurnaan pasar, gitu ya. Ini masih dalam menjawab yaitu tentang mengembangkan peluang bisnis. Hal-hal yang penting yang dilakukan ketika mulai bisnis yaitu pelajari bisnis yang diinginkan dengan cara bekerja untuk orang lain dalam bisnis secara sejenis atau mandiri. Hidup sederhana, simpan sebagai uang untuk usaha, pertimbangan keuntungan dari memulai bisnis, mengukur secara objektif keahlian calon bisnis, latihan persaingan lawan potensi dan lain sebagainya ya. Oke para mahasiswa, itu implementasi dalam bisnis keluarga. Silahkan Anda coba. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan membantu mahasiswa. Paling tidak ya sebagai wacana, tapi siapa tahu nanti mahasiswa mempunyai peluang untuk berbisnis secara kecil-kecilan.
perusahaan besar itu diawali dari bisnis kecil-kecilan. Silahkan Anda punya keahlian apa di situ, kembangkan. Jangan merasa hina kalau pekerjaan itu dianggap orang itu tidak populer, tapi kalau ditekuni itu merupakan peluang bisnis. Satu contoh, ada namanya mahasiswa namanya Dwi. Pada waktu dia kuliah mengambil kelas malam, itu siangnya dia selalu ngikuti mobil Samsat. Di mana Samsat itu berhenti, dia berhenti di situ, hanya bermodalkan meja kecil. Dia menawarkan usaha laminating, STNK, SIM, terus KTP. Hanya target sekitar 2.500, 2.000, yang paling mahal 5.000 sampai 7.000. Dia nggak malu sebagai mahasiswa. Terasa omsetnya banyak, orang mau laminating, mau press dan sebagainya. Dia bisa membiayai diri sendiri kuliah, dia bisa menghidupi istrinya, dia bisa ngasih makan anaknya. Itu bagi saya adalah hal yang mulia. Siapa tahu usahanya akan sekarang berbisnis. Dia tidak sebagai operator langsung, tapi siapa tahu dia sudah mendidik orang-orang banyak, dia mengendalikan di rumah. Itu namanya bisnis kecil-kecilan tapi menjadi besar juga. Oke, saya kira cukup. Sampai jumpa lagi dengan acara dan klub yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.